Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخوة الإسلام والإيمان جماعة kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita seluruhnya untuk kita amalkan. Dan semoga Allah jadikan kita istiqamah di atas iman dan amal saleh. Kita bersyukur kepadanya atas seluruh anugerah, nikmat, keutamaan, kemuliaan dan segala macam bentuk hal positif yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dengan adanya nikmat tersebut kita bisa beribadah, kita bisa menuntut ilmu, belajar, sama-sama duduk di majlis ilmu untuk menambah keimanan kita. Sebagaimana Mu'adz radhiyallahu anhu pernah berkata kepada sahabat yang lain, hayya nu'mina sa'atan, mari kita beriman sesaat. Itu beliau ucapkan ketika mengajak kawan beliau untuk sama-sama menelaah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, mari kita beriman sejenak, yakni menambah iman, menambah keimanan kita dengan mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau, sahabat beliau, keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita duduk bersama membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu 3 landasan pokok yang menjadi bekal yang kita bawa menuju alam akhirat, yakni terutama ketika kita awal memasuki alam akhirat di alam barzakh. Ketika akan ditanya kepada kita, man rabbuka, siapa Rabbmu, mestilah kita mengenal Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Kemudian juga akan ditanya bagaimana, apa agamamu, madinuka, apa agamamu. Mestilah kita memahami dengan benar agama Islam ini sebagai pondasi, agama Islam ini sebagai landasan kita berbuat, beraktivitas sehingga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita akan ditanya tentang siapa nabimu, sehingga mestilah kita mengimani, mengikuti ittiba' kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti amalan-amalan yang telah beliau contohkan. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Maka mesti kita menyadari, jemaah yang kami muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku, kata beliau, memegang kedua pundakku. Beliau katakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan seperti orang asing, seperti orang yang asing, atau orang yang dalam keadaan perjalanan, orang yang sedang menempuh perjalanan, yang artinya hanya singgah sesaat di dunia ini, merasa singgah sementara di dunia ini, jemaah. Ini membuahkan sebuah dorongan yang besar untuk menggapai impian orang-orang beriman, yaitu bahagia di akhirat.
Merasa dunia ini sementara, hidup ibarat orang asing, orang singgah. Sehingga menyadari bukan di sini ternyata kampung kita. Bukan di sini kampung kita. Kalau orang bertanya kepada kita, di mana kampung? Agak-agak susah kita menjawab, Pak. Apa definisi kampung? Apakah kampung itu tempat lahir? Tempat lahir kita? Ataukah tempat lahir orang tua kita? Ataukah tempat kita dibesarkan? Tempat lahir orang tua apakah ibu, apakah ayah? Agak bingung yang mana yang disebut dengan kampung. Oh, katakan orang menganggap di Minang ini yang kampung itu adalah tempat lahir ibu. Coba tanya, ibunya ibu di mana lahir? Neneknya ibu di mana lahirnya? Nenek dari neneknya ibu siap di mana lahirnya? Dari mana berasalnya? Apakah ada orang yang merasa kampungnya di Kamanggo, Pak? Agam lah boleh katakan. Saya yang orang asli Agam. Kalau ditanya, saya ranji dari nenek sampai ke Nabi Hawa. Apakah Nabi Hawa? Nabi Hawa, Hafan Siti Hawa. Ya. Orang Kamang. Ya. Gap dari jalur keturunan bapak. Dari keturunan bapak. Di mana kampung apa? Di mana kampung Inyak? Di mana kampung bapaknya Inyak? Di mana kampung Inyaknya Inyak? Dan seterusnya, Pak. Akhirnya orang bingung. Jadi kampung kau di mana? Tak kena doa Nabi Adam lahir di Agam gula, Pak. Subhanallah, jemaah kami muliakan. Sehingga orang bingung ditanya di mana kampung sebenarnya. Orang singgah sabantah. Tak kabar lama-lama di situ. Seperti itu, jemaah. Ya. Kalaupun dikatakan kampung itu tempat kita besar, orang banyak apa pindah-pindah. SD di Siko, kadang sekolah sampai pindah ke tempat lain. Lah kadang lo sekali pindah ke tempat lain. Hidup mengembara. Sehingga jemaah kami muliakan, kampung kita, orang-orang yang beriman ini adalah kampung ayah kita yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kampung ayah kita Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istri beliau Sayyidah. Orang menyebut Siti tapi sebenarnya Sayyidati. Tetapi tidak dikenal di dalam penyebutan ini dari para ulama, maka disebut saja Hawa. Nabi Adam dan Hawa istri beliau. Taib. Sehingga jemaah yang kami cintai, inilah kampung kita sebenarnya, yaitu di surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam di surga. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dari sebuah jiwa, itu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan istrinya dari Nabi Adam. Dari jiwa Nabi Adam diciptakanlah Hawa. Itu di surga. Di surga. Jemaah, sehingga kalau kita betul-betul tahu, sadar kita bahwa kampung kita ini bukan dunia, maka kita tidak akan banyak terobsesi membangun dunia, membangun impian-impian dunia, tapi justru kita akan bersiap-siap pulang kampung, membawa bekal, bersiap-siap untuk bahagia di kampung akhirat. Hidup tak akan lama, ibarat orang yang singgah sejenak, jemaah. Sehingga inilah yang membangun keyakinan bagi orang-orang yang beriman, agar dia menjadikan dunia ini bukan impiannya, tetapi tempat sementara untuk persiapan menuju akhirat. Dan dengan itulah dia banyak mempelajari apa bekal yang akan dia bawa. Apa bekal yang akan dia bawa. Inilah usul salasah di antara bekal-bekal penting, bekal-bekal pokok. Terlebih kita sampai pembahasan kepada bab masalah iman. Kalau sebelumnya sudah kita bahas, alhamdulillah, tentang rukun Islam, terhenti pembahasan kita pada rukun iman yang kita singgung sedikit walaupun belum
mendetail, dan mudah-mudahan inilah saatnya kita untuk membahasnya sebagai landasan akidah. Sebagai landasan akidah. Maka tema yang kita buat, kita rencanakan adalah jagalah akidah kita. Ini membahas tentang iman. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah ini sebuah prinsip. Apa yang membuat seseorang mau mengerjakan, mendirikan salat? Apa yang membuat dia tergerak untuk melangkah, berpakaian menutup aurat, berwudunya dia, kemudian dia datangi masjid, salat berjamaah di situ. Apa yang membuat dia tergerak? Apa membuat kita tergerak? Tentu ada sebuah keyakinan, ada sebuah prinsip, ada sebuah dasar dalam diri kita bahwa kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin Allah itu ada. Kita yakin Allah Maha melihat kita. Kita yakin Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi. Kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membalasi seluruh amal perbuatan kita di dunia. Kita sholat. Kita yakin ini perintah Allah. Maka keyakinan ini mendorong kita untuk mau mengerjakan sholat dan seluruh perintah-perintah yang lainnya. Ditambah kita pun yakin, tentunya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diturunkan Al-Quran. Kita mengimaninya. Kita imani ayat-ayat tentang kewajiban salat. Kita imani itu perintah Allah dalam Al-Quran. Kita imani ada para malaikat dengan perintah Allah mencatat seluruh aktivitas kita. Salatnya kita atau tidak salatnya kita tercatat. Tercatat. Dosa besar, dosa kecil tercatat. Beriman kita. Jangan seperti orang yang diceritakan Allah menyesal di hari kiamat dalam surat Al-Kahfi. Yang bertanya, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Terheran-heran melihat buku catatan amal. Padahal hasil catatan perbuatan masing-masing kita, Pak. Jangan sampai terheran-heran. Ma li hadzal kitab, buku apa ini? Catatan apa ini? Sampai-sampai dia tidak meluputkan sedikit pun, baik amalan kecil ataupun amalan besar, dosa kecil ataupun dosa besar, seluruhnya tercatat. Buku apa ini? Sehingga ketika kita beriman adanya para malaikat, kita pun merasa bahwa amalan kita ini tidak ada yang sia-sia. Baik amalan berbalas baik, tercatat dalam buku catatan kebaikan. Buruk amalan kita bermaksiat kita kepada Allah, apapun jenis maksiatnya pun tercatat di situ. Subhanallah. Sehingga ini pun mendorong kita berbuat baik seperti sholat tadi. Mendorong kita untuk bersedekah misalnya. Tercatat di buku catatan para malaikat. Dan mencegah kita dari berbuat maksiat. Daripada ini nanti yang dicatat oleh malaikat, apa yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kalau sekiranya uang ini saya curi, kalau sekiranya orang ini saya ghibahi, kalau sekiranya orang tua saya durhakai, kalau sekiranya minuman keras, judi, pergaulan bebas, zina, kalau sekiranya itu yang dilakukan, sungguh buruk di catatan amal saya nanti. Ini akidah, keimanan bahwa kita tahu, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja, tetapi mengutus para malaikatnya untuk mencatat amalan perbuatan kita. Begitu pula sebuah dorongan kita
untuk mengikuti seorang manusia terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Orang yang telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang maksum, yang terpelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yakin beliau ini membawa kebenaran. Kita yakin, tak ragu sedikit pun yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang kita baca dalam kitab-kitab hadis itu kebenaran. Itu kebenaran. Bahkan itu bukan karangan beliau. Justru itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi Muhammad itu tidak mengada-ngada, tidak berbicara dari hawa nafsu beliau, tidak. Tetapi yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Beliau hanya menyampaikan. Beliau hanya menyampaikan amanah, risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita yakin bahwa solat yang benar itu adalah solat yang mengikuti solatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang benar, zakat yang benar, seluruh amalan ibadah yang benar itu adalah ibadah yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin kita. Ini buah iman kita kepada Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dorongan akidah. Berikutnya, ketika kita yakin akan ada hari kiamat, hari pembalasan, hari dihisapnya seluruh amalan kita, hari ditampilkannya buku catatan amal kita, hari di mana ketika itu tidak lagi bisa berbuat kita, hari ketika itu hanya ditimbang amalan dan orang yang melakukannya. Hari ketika itu ada sirat yang akan dilewati, terbentang di atas neraka jahanam. Terlewatlah orang yang bisa melewatinya dengan keimanan dan akidah yang benar. Kita yakin, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, balasan-balasan kalian disempurnakan oleh Allah itu hanyalah di hari kiamat. Kita yakin pasti ada balasan setiap perbuatan kita. Kita yakin di dunia ini tidak ada yang gratis, Pak, tidak ada yang gratis. Kita memberi orang traktiran rasa-rasanya gratis, sedekah rasa-rasanya kosong, tidak ada berbalas kepada kita. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada balasannya, pasti ada balasannya, tidak sia-sia. Kita bersedekah karena kita yakin pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Kesempurnaan balasan itu, walaupun ada balasan di dunia, itu tidak sempurna. Maka kita yakin akan adanya hari kiamat, sehingga dengan itu termotivasi kita berbuat seluruh bentuk ketaatan. Dengan itu pula jemaah yang kami muliakan, sebagai landasan iman tadi, kita beriman adanya Malik Yaumiddin, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Malik, sebagai Raja di hari pembalasan, hari kiamat. Maka kita akan berpikir-pikir panjang untuk melakukan maksiat, untuk melakukan bentuk dosa apapun, kecil ataupun besar. Berpikir-pikir lagi kita, kalau ini yang saya lakukan pasti dibalas oleh Allah. Sanggupkah kita menerima balasan tersebut? Subhanallah, ngeri, Pak. Jadi dengan kuatnya iman, walaupun ada kesempatan untuk maksiat, untuk berzina, untuk berjudi, mencuri, korupsi dan seterusnya, kuat iman kita, Pak. Tahu kita akan adanya hari pembalasan, tidak jadi kita lakukan itu, tidak jadi kita lakukan. Dan dengan kekuatan iman itulah kita mempertahankan agama, Pak. Kita pertahankan Islam di dalam dada kita, tak akan kita lepas sedikit pun. Sebagaimana Bilal radhiyallahu ta'ala anhu
yang walaupun beliau di pagi harinya diseret di padang pasir, bahkan tali kekang beliau yang ditaruh di leher ketika itu diberikan kepada anak-anak kecil yang menyeret beliau, karena beliau sebagai seorang budak ketika itu. Lalu dibaringkan di atas teriknya matahari dan dihimpitkan batu besar ke atas beliau. Disuruh oleh majikannya untuk tinggalkan agama Muhammad. Beliau tetap bertahan mengatakan ahad, ahad. Beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Bukan Lata, bukan Uzza, tapi Allah ahadun ahad. Keimanan dan akidah yang kuat. Seperti seorang Khabbab bin Al-Arth yang beliau pun diseret di atas bara api di teriknya matahari padang pasir sampai bara api itu padam. Beliau dibaringkan di atas bara api sampai bara api itu padam karena cairan yang keluar dari tubuhnya beliau. Membekaslah itu di punggungnya. Tetap saja beliau tak mau melepaskan agama sebagai akidah, sebagai pegangan yang kuat. Walaupun nyawa sekalipun yang harus hilang, Pak, untuk mempertahankan akidah, menjaga akidah. Keluarga Yasir, seorang wanita pertama yang syahid dalam Islam, yaitu Sumayyah, istrinya Yasir, ibundanya Ammar. Sehingga beliau berani walaupun harus kehilangan nyawa. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di fase awal dakwah beliau itu menanamkan pendidikan akidah. Menanamkan pendidikan akidah yang tak bisa dibayar walaupun harus kehilangan nyawa. Subhanallah, dengan lemahnya akidah kita di zaman ini, jemaah yang kami muliakan. Masyarakat kita hanya dengan Indomie satu kardus ganti agama. Hanya dengan iming-iming gaji sekian dan sekian pindah agama. Hanya dengan popularitas demi keartisannya pindah agama. Subhanallah. Ada yang hanya mengharapkan pujian-pujian dari orang-orang kafir, akhirnya menodai akidahnya sendiri. Subhanallah. Ini bukti bahwa lemahnya akidah, lemahnya pendidikan akidah yang ada pada umat kita, jamaah yang kami cintai dan kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan motivasi dorongan akidah itu, kita tidak seperti air di atas daun talas, atau ibarat buih yang terseret aliran sungai atau gelombang. Kalau air di atas daun talas, kemana diarahkan? Dia akan ikut. Diarahkan ke bawah, diarahkan ke sini, kanan, ikut. Ke depan, ikut. Tanpa membekas sedikit pun. Tanpa memberikan bekas. Subhanallah. Tinggal dituangkan, lepas air di atas daun talas. Jangan sampai akidah kita seperti ini. Kemana ya, atmosfer kehidupan, apa yang viral, apa yang sedang rame, kita ikut ke sana. Subhanallah. Ini akidah memang selalu diuji, selalu diuji. Bahkan subhanallah, masyarakat kita terlalu mudah terbuai dengan yang namanya kesaktian. Dengan kesaktian. Ada orang yang bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Sebatas itu, Pak. Ada orang mampu melakukan sesuatu, namun orang lain tak mampu melakukannya. Maka sudah dianggap sakti. Sudah dianggap sakti. Subhanallah. Sehingga berbagai cara orang mencari trik. Mencari trik. Apa namanya lah, kanugaran ya. Ilmu batin lah. Ataupun putih, hitam dan seterusnya.
ataupun ilmu pakaianlah kata mereka, kebatinan, ya, ataupun apa saja, ilmu kebal, yang tujuannya hanya sebatas menampakkan ambo pandai mode ko, awak le pandai, sebatas itu. Kalau situ ndak pandai mode ambo, meraja kan boh, baru baik kan boh, itu. Jadi dukun-dukun itu ya, punya penglaris supaya dia diakui sebagai ahli, pakar, atau kata orang-orang pintar, orang pandai, dia harus punya kesaktian, katanya seperti itu. Jadi sekarang kan jagat media sosial sedang rame, ya, perang dukun. Ya, dukun sesama dukun saling bongkar. Ya, tetap aja pesulap-pesulap itu dukun juga. Ya, dukun sama-sama dukun saling bongkar. Ya, yang katanya ada kesaktian bisa menghidupkan api tanpa korek api. Wah, berarti sudah ahli, sudah pakar. Ya, padahal cuma trik katanya. Dengan zat kimia yang mudah terbakar, itu saja. Lalu sudah diakui, oh ahli, hebat, bisa membakar penyakit, bisa membakar jin. Ramelah orang datang. Rame orang datang. Ya. Ya. Sebatas dengan menggerak-gerakkan tangan begini, wah, bisa mendeteksi ini penyakit, ini jin, ini benda-benda gaib. Sebatas itu. Ya. Padahal sudah settingan dari krunya. Orang sudah percaya. Sakti gitu. Ini sebagai bukti jemaah kemuliaan. Masih lemahnya iman, akidah masyarakat kita. Lalu bagaimana mungkin kita akan mengatakan kita berhenti dalam mendakwahkan akidah? Apa tidak sayang kita kepada umat ini, Pak? Apa tidak sayang kita? Yang orang muncul dukun baru percaya, muncul tokoh baru yang membawa kesaktian percaya. Bagaimana nanti kalau ternyata yang muncul itu Dajjal? Yang sulit dibedakan oleh orang-orang yang tidak beriman, sulit dia membedakan. Ini siapa kok sakti? Bisa menumbuhkan loh. Ini baru sekedar menyalakan api. Ini bisa menumbuhkan. Apa yang dia pegang tumbuh. Di mana yang diinginkan turun hujan, turun. Subhanallah, kan begitu riwayat-riwayat tentang datangnya Dajjal nanti. Sebagai fitnah, sebagai cobaan, ujian bagi kita, Pak. Apa dengan segampang itu kita percaya? Oh, ini mungkin titisan Tuhan. Oh, ini mungkin jelmaan Tuhan. Oh, ini mungkin, ya, apa yang dikatakan mereka, ya, orang sakti. Oh, ini hasil wahdatul wujud. Bersatunya zat Allah dengan apa? Dengan makhluk. Subhanallah. Sehingga mudah menduga-duga karena sebab lemahnya iman dan akidah jemaah yang kami cintai dan dimuliakan Allah. Sehingga dengan demikian jemaah, mesti kita sama-sama menjaga, ya, akidah inilah yang menjadi landasan kita berbuat baik. Iman kita tadi dengan 6 rukun iman yang ada, itu sebagai pondasi dasar agar baiknya mental ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Mental kita beramal, berbuat betul-betul ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan sesuai dengan contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman yang mengantarkan kita memperbaiki akhlak, memuliakan, menjadikan akhlak kita mulia. Iman yang membuat kita tidak menzalimi manusia. Iman yang membuat kita berkata baik atau diam. Karena Nabi SAW katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini hasil dari didikan iman, didikan akidah.
Sehingga tumbuhlah, berbuahlah akhlak yang mulia darinya. Iman yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, maka dia jangan sesekali menyakiti tetangganya. Iman yang menghasilkan falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat iman dengan hasilnya berupa kesalihan seseorang kepada Allah dan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah dengan tauhid, kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan mulia, dengan muamalah yang mulia, muamalah yang baik. Imanlah membuat seseorang itu tidak mau berdusta. Iman yang membuat seseorang itu segera melunasi hutangnya. Karena Nabi SAW katakan, dia tahu, yakin dia, Rasul bilang, matlul ghani zulmun, orang sanggup bayar hutang tapi tak dibayar, maka dia zalim, kata Nabi SAW. Dia zalim. Dia yakin, oh berarti ini imannya bermasalah kalau dia tahan-tahan. Udah usahlah bayar sekarang, biar nanti di akhirat aja dibayar. Ini imannya bermasalah. Karena menghasilkan muamalah yang buruk kepada orang lain, menipu orang lain, menzalimi orang lain. Subhanallah. Maka dengan landasan iman yang kuat itu, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tersadarkan kita ini sedang apa. Tersadarkan kita, sehingga mengingat kematian. Tersadarkan kita bahwa amalan kita hari ini untuk apa? Apakah untuk kebaikan kita, dunia akhirat kita? Ataukah justru ini untuk menghancurkan kita? Ini kita lakukan, kita yang hancur. Kita yang rusak, kita yang akan sengsara di akhirat. Itulah efek sebuah iman itu, menyadarkan kita. Ya. Sehingga sering bahkan masyarakat kita secara umum, secara awam pun paham. Ketika dihadapkan dengan sebuah tantangan maksiat, diuji iman awaknya. Diujinya iman awak. Betul kalimat itu, Pak. Ndak kuat imanmu macam lihat dah. Akhirnya mau terjerumus ke maksiat. Maka betul jemaah, iman itu sebuah pondasi, ibarat bangunan yang memiliki pondasi. Ya. Bangunannya adalah Islam. Maka iman ini sebuah pondasinya. Akidah ini sebagai pondasinya. Dan Islam itu bangunan besar, bukan bangunan kecil. Kalau ibarat sebuah rumah kecil, gubuk kecil, mungkin hanya ditaruhkan batu bata di bawah, selesai urusan. Dan bah dinding ke atas. Tanpa pondasi pun masih bisa berdiri. Cuman digali lubang untuk tiang, selesai. Karena rumahnya kecil, gubuk. Tapi kalau rumahnya besar, bertingkat, gedung-gedung bertingkat, apa bisa dengan pondasi seperti tadi, bahkan tanpa pondasi? Tidak mungkin. Roboh, dan tidak akan mau, orang membangun pun tidak akan mau gitu. Karena dia paham konstruksinya seperti itu. Bahkan harus dicarikan paku bumi gitu. Ya, bangunan-bangunan yang pakai pondasi tapak gajah, cakar ayam, apalah namanya. Ya, dia persiapkan itu. Dia persiapkan matang, pondasinya harus kokoh, harus kuat. Kenapa? Karena akan dibangun ini bangunannya, ini gedungnya. Diperhitungkan. Bahkan sampai disekolahkan untuk membangun itu. Ya. Sampai harus jadi ahli. Ya. Untuk perhitungan adonan cornya koha. Kolah ukuran basi bara nan cocok koha. Bara ukuran basi nan kira-kira cocok. Disekolahkan untuk itu. Lalu kenapa untuk membangun Islam ini kita tidak mau sekolah? Untuk membangun pondasi Islam yang kita bangun ini kita tidak mau belajar. Alah, ikut keyakinan masing-masing itulah. Subhanallah. Kita yakini baik, itu nyonya benar tu. Orang beda kayak yang icek rancak ko, icek rancak itulah. Yo sado itu. Subhanallah.
Kalimat kata yang disampaikan ke tengah itulah sebuah kebenaran. Subhanallah. Ya. Kalau ke arsitek tadi kecil itu Pak, dosa aja apa? Dosa aja basi itu. Jo lidi lah pasang tu. Akulah kebenaran dia mah tu. Panjang cimi orang tu. Aku gilo kau cimi. Ndak waras saja. Tapi kenapa dalam urusan agama kita main-main, Pak? Untuk membentuk akidah ini kita tidak mau belajar. Asal apa kata yang diketengahkan, disampaikan, diterima semua. Kecil orang tua-tua, mereka. Ayo tuh. Datang pula kalimat-kalimat lain. Punya membawa kesaktian. Ayo pula tuh. Hanya hebat mereka punya karomah walilah kecilnya mereka. Padahal menyelisih Al-Quran dan Sunnah yang dibawa. Ayo je tu. Semua ada benarnya. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Gitu. Subhanallah. Ya. Kalau mereka itu ada sitek tadi, kita tidak boleh menyalahkan tu. Alah kacau ya. Apa boleh masalah ilmu kedokteran ya kan? Terkait dengan nyawa seseorang. Yang kata si fulan beginilah. Kecil dan ikut. Mereka salah. Yang tidak ahli pun ikut bicara. Diterima oleh dokter. Gunting saja jantungnya. Subhanallah. Sehingga jemaah yang kami muliakan, ini sebuah gambaran bagi kita. Ketika sebuah bangunan itu tidak kita bangun dengan pondasi yang kuat, maka dia akan sia-sia. Islam kita akan sia-sia. Amal salat kita akan sia-sia. Hanya akan mengikuti kemana perkembangan zaman. Rami orang datang pergi salat awak ke surau lolah. Lai rami nampak orang pergi kajian, tabligh akbar, datanglah dari Jakarta, datang rami seorang satu lo lawak. Beko langang orang mengaji, ketek orang ngaji tidak salah. Banyak sih alasan. Sibuk gini mah. Rasul-rasulnya orang-orang pengajian itu pengangguran. Awak senang sibuk gitu, subhanallah. Banyak alasan, Pak. Untuk mempelajari sebuah ilmu. Kenapa? Karena iman tadi. Dorongan yang kuat untuk belajar, dorongan yang kuat untuk memperbaiki amal ibadah, dorongan yang kuat untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kurang. Ya. Justru terkalahkan oleh dorongan-dorongan yang sifatnya duniawi sementara. Ini sering terjadi jemaah yang kemuliaan. Sehingga yang dikatakan akidah yaitu at-tawthiq wal ihkam wal rabtu biquwwah. Adalah sebuah keyakinan, kepercayaan, sebuah hal yang kuat, ya, sebuah ikatan yang kokoh. Itu dia aqidah. Ya, aqidah secara bahasa. Sebuah ikatan yang kuat, kokoh, dan sebuah keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu akidah. Namun akidah di dalam pandangan Islam adalah sebuah al-imanul jazimul ladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun lada mu'taqadih. Yaitu keyakinan yang teguh, yang pasti, yang tidak dimasuki keraguan di dalamnya karena landasan Islam, karena landasan aturan-aturan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah keimanan itu adalah keyakinan yang tidak ada ragu sedikit pun di dalamnya ketika menjalankan, ketika mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu sedikit pun. Ya, sebagaimana tidak ragunya Nabi Ibrahim ketika datang wahyu kepada beliau untuk menyembelih anak sendiri. Pasti ini kebenaran datang dari Allah, yang Allah ganti, yang Allah berikan hikmah di balik itu semua. Yakin beliau. Ini sebuah iman. Sehingga ada iman atau akidah yang Islam dan ada akidah yang sesat. Kalau akidah yang Islam ya dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, di atas dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah.
beserta ijma' para sahabat. Itu akidah yang benar. Adapun akidah yang lain di luar itu banyak juga, banyak keyakinan-keyakinan. Di antaranya keyakinan tadi kepada ya kesaktian-kesaktian dukun lah. Keyakinan kepada benda-benda yang dianggap memiliki karamah. Ya, padahal tidak ada dalil-dalil Al-Quran menunjukkan hal demikian. Tapi yakin saja. Keyakinan seseorang kalau ingin membangun sebuah bangunan harus ditanamkan dulu kepala kerbau dalamnya. Yakin dia itu bisa mengokohkan. Ini akidah juga, tapi akidah menyimpang. Ya, yakin dia. Ya, kalau begini dan begitu akan menjadikan sebab, ya, akan menjadikan akibat ini dan itu. Padahal itu sebuah mitos, tapi dia yakin. Itu pun akidah, tetapi akidah menyimpang. Dan banyak lagi jemaah yang kami muliakan keyakinan-keyakinan masyarakat ya, yang tidak berlandaskan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada Al-Qur'an, tidak kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula kepada ya, ijma' para sahabat, tetapi hanya berdasarkan coba-coba atau kebiasaan atau analisa dari akal-akal sendiri. Subhanallah, ini terjadi. Sehingga jemaah yang kami muliakan, di dalam kita memahami rukun iman ini sebagai akidah. Ya, tentunya kemarin kita sudah membahas tentang antu'mina billah. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi yang jelas, dengan ya 4 poin yang kita sampaikan sebelumnya, yaitu beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, beriman tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, beriman tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan beriman tentang asma' dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas, ya, termasuk juga pembahasan tentang syahadat la ilaha illallah, seluruh muaranya kepada arah tauhid, yaitu yang tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus membantah keyakinan-keyakinan orang-orang yang menyimpang tentang Allah, baik tentang keberadaan Allah, baik tentang sesembahan-sesembahan yang batil. Wa anna ma yad'una min dunihil batil, dan apa-apa yang disembah oleh mereka selain Allah adalah batil, sesat, menyimpang. Ya. Begitu pula orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah akidah yang batil. Maka jemaah yang kami muliakan, di dalam kita mengimani tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti ya, memiliki 4 unsur tadi sebagai bentuk keimanan yang nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala ya pada intinya sebagai zat yang satu-satunya berhak diibadahi, sebagaimana ia Subhanahu wa taala sebagai zat satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur alam semesta. Dialah Rabbul Alamin, sehingga dialah zat satu-satunya memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia yang tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Kemudian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, juga tentang iman, wal imanu bil malaikah. Bagaimana kita beriman kepada malaikat? Sebuah prinsip akidah yang diajarkan para ulama. Ya, beriman kepada malaikat itu, yakni para mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk Allah. Dan kita mengimani mereka, yakni ijmalan, mengimani secara keseluruhan, secara global. Adanya malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dengan jumlah yang pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian juga wa amma tafsilan fabima sahha bihi ad-dalilu min asma'ihim wa sifatihim wa a'malihim bihasabi ilmi al-mukallaf. Adapun secara terperinci tentang malaikat, tentang nama-namanya, sifat-sifat malaikat, perbuatan atau tugas-tugas para malaikat, ini harus berdasarkan dalil-dalil terperinci pula. Ada malaikat dengan nama Jibril misalnya, dengan tugas menyampaikan wahyu, ini berdasarkan dalil. Adapun mengimani malaikat tetapi tidak berdasarkan dalil, seperti orang menganggap ada malaikat namanya Israel, maka ini batil, karena tidak pernah ada dalil yang menyebut nama malaikat itu sebagai Israel. Lalu malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Malaikatul maut, malaikat maut, bukan namanya Israel.
Jadi dalam inti beriman kepada para malaikat itu ada 4 hal juga yang mesti menjadi poin besarnya. Yang pertama adalah al-imanu biwujudihim, beriman bahwa betul-betul malaikat itu ada. Malaikat itu betul-betul ada. Yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum, beriman ya terhadap malaikat yang kita tahu nama-namanya berdasarkan dalil. Yang kita tahu nama-namanya berdasarkan dalil. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada disebut malaikat namanya Jibril, ya, maka kita imani itu malaikat namanya Jibril. Dalam hadis pun kalau ada nama malaikat Mikail ataupun malaikat yang namanya ya, Israfil, maka kita imani ada malaikat dengan nama-nama demikian. Ada malaikat Malik, Ridwan, ya, dan malaikat yang ada dalil-dalilnya, maka kita imani ini. Jadi mengimani para malaikat dengan mengimani nama-nama mereka ya secara terperinci berdasarkan dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah al-iman bima alimna min sifatihim, mengimani malaikat dengan sifat-sifat mereka berdasarkan ilmu juga, yaitu berdasarkan dalil Al-Quran sudah. Ada malaikat yang kita tahu nama dan ada yang malaikat kita tahu sifat. Nah, walaupun tidak semua malaikat itu dikabarkan oleh Allah nama-nama mereka ada. Tapi kita imani yang ada dikabarkan saja. Sehingga kita tidak membuat-buat nama mereka. Seperti yang kita sampaikan tadi, memberikan malaikat dengan nama, memberikan nama kepada malaikat dengan sebutan Israel, maka ini batil, ini menyimpang. Baik. Ya. Begitu pula dengan sifat-sifat. Ada malaikat itu yang namanya sekaligus diikat dengan sifat mereka, dengan ya bagaimana keadaan mereka. Nah, tentang kabar tentang malaikat Jibril, tentang kabar-kabar tentang malaikat-malaikat ya yang Allah ceritakan memiliki dua sayap, 3 sayap, 4 sayap, diantaranya dalam surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan menjadikan para malaikat itu sebagai utusan yang memiliki ajnihah, sayap, mathna 2 sayap, wa thulath 3 sayap, ada yang waruba 4 sayap. Ini sifat keadaan malaikat kita imani sebagaimana adanya demikian. Tanpa kita harus bayangkan, ya. Tanpa kita bayang, justru membayangkan atau bahkan melukis malaikat itu seakan-akan seperti wanita atau katanya bahasa yang lain mereka sebut peri atau apa. Ini enggak boleh. Ini batil, ya. Ini termasuk hal yang ya, menyelisih akidah. Karena mengarang tentang sebuah alam gaib yang tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibuatlah lukisan di malaikat nih, digambar malaikat, subhanallah. Ini tidak dibenarkan. Ya, karena ini perkaranya perkara gaib, cukup kita imani apa yang dikabarkan oleh Allah tanpa kita bayangkan sedikit pun. Begitu juga jemaah yang kami cintai. Yang keempat adalah al-iman bima alimna min a'malihim, beriman tentang malaikat yaitu ya dengan perbuatan atau tugas-tugas mereka berdasarkan dalil juga ya, tentang perbuatan dan tugas-tugas mereka. Mithlu Jibril al-Amin ala wahyillahi ta'ala, sebagaimana malaikat Jibril yang diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Wa Mikail al-muwakkalu bil qatr, yaitu malaikat yang bernama Mikail yang diberikan tugas untuk menyampaikan al-matar, yaitu hujan, untuk menurunkan hujan. Ya. Begitu pula di sini memang ada sebuah tulisan ya Allahu alam ya tentang kebenaran ini tentang malaikat Israfil. Benar di dalam Al-Qur'an, dalam hadis jelas ada nama malaikat itu Israfil. Kemudian ya kita coba cari apa betul dalam hadis pernah disebutkan malaikat Israfil ini punya tugas meniup sangkakala. Apa betul malaikat Israfil lah yang meniup sangkakala? Nah, kita dapati sebuah hadis malaikat Israfil ada namanya. Kemudian malaikat yang meniup sangkakala pun ada malaikat itu, tapi tidak kita temukan
perbuatan ini dilakukan oleh malaikat Israfil. Nah, itu pernah ada tulisan salah seorang ustaz kita, Allah alam lupa, ya, tentang dalil yang menunjukkan bahwa malaikat Israfil inilah yang bertugas meniup sangkakala. Kalau memang tidak ada ataupun kita tidak mengetahui ilmunya, cukup kita katakan malaikat peniup sangkakala itu adalah malakun nafkhi, malaikat peniup sangkakala, itu saja. Sebagaimana malaikat maut kita sebut namanya malaikat maut, ya, tidak kita kaitkan dengan nama lain. Nah, begitu, Pak. Jadi kalau kita ragu atau kita tidak tahu ilmunya, karena ini bisa bihasabi ilmil mukallaf, ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kata Allah. Jangan engkau ikuti apa yang engkau tidak tahu tentang itu. Maka landasan pengetahuan kita adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak menemukannya, ya anggaplah kita tidak tahu, maka tidak bisa kita mengarang, oh nama malaikat yang meniup sangkakala adalah Israfil. Nah, di sini salah satu, walaupun Allahu alam ini berdasarkan ijtihad para ulama, ya, yang mengaitkan antara nama malaikat Israfil dengan tugas meniup sangkakala. Ya, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain pun menyebut demikian. Ya, maka ya bisa jadi ini sebuah ijtihad. Ya, karena dalam sebuah hadis disebutkan, ya, tentang 3 malaikat yang mereka itu sumber kehidupan, yang disebutkan mereka sebagai sumber kehidupan. Pertama disebutkan malaikat Jibril, yaitu sumber kehidupan ruh dengan wahyu. Kedua malaikat Mikail sebagai sumber kehidupan dengan air, jadi menurunkan air dari langit. Ketiga disebutkan malaikat Israfil sebagai sumber kehidupan apa? Dijelaskan kehidupan setelah kematian, yaitu dengan meniup sangkakala. Dengan hadis inilah yang akhirnya para ulama mengambil kesimpulan bahwa malaikat yang meniup sangkakala itu namanya Israfil. Allahu a'lam. Baik. Kemudian jemaah yang kami muliakan, ada malaikat-malaikat yang lain hanya disebut oleh Allah tugasnya saja tanpa disebut nama. Seperti tadi malaikat maut, pencabut nyawa, ya, namanya pun dijadikan sebagai malaikat maut, itu saja, malakul maut. Nah, ada malaikat muwakkal biqabdil arwah indal maut, itu tadi malaikat maut. Ada malaikat al-muwakkal bin nar yang ditugaskan, ya, menjaga neraka dengan tugasnya. Kemudian malaikat al-muwakkal bil ajinnah fil arham, malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh kepada janin di dalam rahim ibunya. Kemudian al-malaikah muwakkalina bihifdzi amali bani adam wa kitabatiha, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan manusia. Ya, di sini pun terjadi khilaf para ulama. Raqib dan Atid itu apakah nama malaikat atau tugasnya, ya, atau sifat malaikat itu sendiri? Ya. Nah, di sini pun ada yang menyebut sebagai nama malaikat Raqibun Atid. Ada yang menyebutnya itu sifatnya, ya, yang memelihara, yang menulis. Seperti itu. Allahu a'lam juga. Kemudian ada malaikat yang dengan tugasnya yang tadi, yaitu mereka seluruhnya bertasbih saja. Ada memikul arsy dengan tugas-tugasnya. Hamalatul arsy, ya, membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seluruhnya berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Sehingga kalau ada, ya, ungkapan seseorang, ada keyakinan seseorang yang tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah tentang para malaikat ini, tidak bisa kita imani. Maka jemaah yang kemuliakan, sebuah rumusan dalam akidah, yakni istadil summa taqid. Ya, rumusan ini pernah disebutkan juga oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Cari dulu dalilnya, baru yakini kita. Ya, temukan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ini seluruh akidah, ya, seluruh persoalan akidah, karena dia berkait dengan alam-alam gaib nanti. Ya, temukan dulu dalilnya, baru yakini. Bukan yakini dulu, baru cari-cari dalil. Nah, ini keliru dia dalam persoalan akidah. Ya, yakini dulu lah tentang alam gaib ini begini-begini. Lalu cari-cari dalil. Kalau tidak ketemu dalilnya, tetap yakini. Maka diikat dengan akal. Ini keliru. Ya.
Maka akidah ini bukan ranah untuk kita memberikan ide dengan akal kita, memberikan pendapat dengan akal, tidak bisa. Tapi mesti dia istadil thumma i'taqid. Walaysa ta'taqid thumma tastadil. Ya. Jadi kita harus temukan dulu dalilnya, itulah yang kita yakini. Kalau tidak kita temui dalilnya, sudah kita tawakuf di situ. Allahu a'lam, selesai. Baik. Begitu juga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-imanu bil kitabil munazzalati jami'an. Seluruh kitab yang pernah Allah turunkan itu kita imani seluruhnya. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya. Ya, sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala pada kaum-kaum yang Allah turunkan. Ini seluruhnya kita imani. Baik kita tahu namanya, nama kitab tersebut, atau tidak tahu, kita imani seluruhnya. Jadi ada yang kita ketahui namanya, contoh ya Al-Quran itu sendiri, Zabur, Injil, ya apa lagi? Taurah. Kemudian Suhuf. Nah, Suhuf ini diantara namanya. Yang lain-lainnya Allahu a'lam, kita tidak bisa mengarang tentang itu. Yang penting Allah Subhanahu wa taala telah ya berbicara dengan sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha ya berbicara, memiliki sifat berbicara. Nah, sehingga ada yang Allah ya, tuliskan ya, hal tersebut di Lauhul Mahfuz. Ya, lalu Allah turunkan sebagai kitab, sebagai petunjuk, agar orang-orang tahu jalan kemana arah yang akan dia tempuh. Ini membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membiarkan kita setelah diciptakan itu sia-sia mengerjakan apa yang seenak perut kita. Tetapi ada aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai undang-undang. Maka kita beriman ya, terkait dengan iman kepada kitab Allah ini pun terdapat di dalamnya ya arba'at umur, ada 4 persoalan. Yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Kita mengimani bahwa turunnya kitab tersebut benar dari Allah. Benar dari Allah, bukan dari selain Allah. Ya, jadi kita beriman bahwa turunnya kitab tersebut benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minha bismih. Kita imani yang kita tahu tentang namanya. Kita imani kitab tersebut yang kita ketahui tentang namanya. Tentu berdasarkan dalil. Ya, ini iman kepada kita. Kemudian tsalits, yang ketiga adalah tasdiqu ma shahha min akhbariha. Kita membenarkan, yakni meyakini semua kabar yang terdapat dalam kitab tersebut. Nah, ya, semua kabar yang terdapat dalam kitab yang diturunkan oleh Allah tersebut kita yakini. Kemudian yang keempat adalah al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Kita mengamalkan seluruh hukum-hukum yang ada di dalamnya selama itu belum mansukh, belum dirubah oleh Allah sendiri. Baik. Jadi kita imani, kita mengamalkan seluruh hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab suci tersebut selama hukumnya belum dirubah oleh Allah, belum mansukh. Baik. Namun tentunya secara khusus jemaah yang kami muliakan, secara khusus wa annal Qur'anal Karima afdaluha wa nasikhuha, bahwa Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah sebagai kitab yang menghapus kitab-kitab sebelumnya. Ini ya bagian dari iman kepada kitab. Maka kita imani bahwa Al-Qur'anul Karim telah menghapus, ada turunnya dengan apa? Menghapus kitab-kitab yang ada sebelumnya. Dan itulah kitab yang paling mulia, afdaluha. Maka dengan demikian kitab-kitab yang lain selain Al-Quran itu tidak bisa kita pakai untuk hari ini. Tidak bisa kita pakai.
Nah, ini pun dibantah, dijelaskan Nabi SAW pernah ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa lembaran-lembaran Taurat. Yang beliau bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana dengan kandungan ini ya Rasulullah? Langsung Nabi marah, alam ya'tikum baydha'u naqiyah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukankah telah datang aku bawa kepada kalian agama yang terang benderang, kitab suci Al-Quran yang terang benderang ini. Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i, kata beliau. Kalaupun sekiranya Nabi Musa yang diturunkan kepadanya Taurat, Nabi Musa sekiranya hidup hari ini, maka beliau tidak punya keleluasaan kecuali beliau harus ikut aku, kata beliau. Kata Nabi SAW. Nabi Musa harus ikut Nabi Muhammad kalau beliau hidup hari ini. Ini menunjukkan bahwa kitab suci umat-umat terdahulu tidak bisa kita jadikan pegangan untuk kita hari ini. Kenapa? Karena sudah dirubah. Yang merubah mereka yaitu orang-orang sebelum Islam, para pendetanya, orang-orang Yahudi. Yuharrifunal kalima an mawadhi. Mereka lah yang merubah al-kalim, kalimat-kalimat Allah dari tempatnya. Ya, sehingga kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran seluruhnya kita yakini telah dilakukan perubahan di dalamnya. Tidak ada lagi yang asli, tidak ada lagi yang asli. Walaupun orang mengaku menemukan Injil asli, itu tidak asli. Ya, berapa banyak versi Injil? Tidak ada yang asli satupun sekarang. Ya, yang asli sudah dirubah oleh mereka. Ya, dan yang asli ini tentunya Allah saja yang Maha tahu tentang itu. Dan telah dihapuskan dengan diturunkannya Al-Quran, selesai. Nah, ini ya di antara faedah kita mengimani kitab suci. Begitu juga jamaah yang kami muliakan, wa rusulih, tentang iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Nah, banyak ya versi, definisi orang, para ulama tentunya tentang apa beda Nabi dan Rasul. Apa beda Nabi dan Rasul? Ada yang mengatakan Nabi itu ya menyampaikan syariat Rasul sebelumnya. Adapun Rasul membawa syariat baru. Itu salah satu definisi. Kalau Rasul membawa syariat baru. Adapun Nabi menyampaikan syariat sebelumnya. Nah, namun di sini ada memiliki kelemahan definisi. Bagaimana ketika ditanyakan Nabi Adam itu Nabi apa Rasul? Ya, ulama sepakat beliau Nabi. Tidak ada dalil yang menunjukkan beliau itu Rasul. Maka Nabi Adam sebagai Nabi pertama. Kalau begitu syariat siapa yang beliau sampaikan? Adakah Rasul sebelum beliau? Tidak. Maka definisi ini dinilai lemah para ulama. Baik. Ya, karena Rasul pertama itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dengan dalil tentu dari Al-Quran dan hadis. Ya. Ya. Kemudian ada yang mendefinisikan bahwa Nabi itu ya tidak diberikan tugas untuk menyampaikan, tetapi diberikan syariat saja. Namun tidak diberikan tugas untuk menyampaikan. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul diberikan syariat dan diberikan tugas untuk menyampaikan. Nah, ini salah satu definisi yang cukup kuat juga. Nah, bahwa Nabi diberikan syariat tapi tidak ditugaskan untuk menyampaikan. Adapun Rasul diberikan syariat tapi ditugaskan untuk menyampaikan. Nah, ini diantara definisi yang cukup kuat. Tetapi Allahu a'lam, ada sebuah definisi yang insyaallah ana lebih cenderung kepada ini. Kalau Nabi ya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bukan untuk memberantas kesyirikan, karena ketika itu tidak ada kesyirikan. Tapi Rasul ditugaskan oleh Allah untuk memberantas kesyirikan. Maka ini bisa digabung definisi kedua dan ketiga. Kalau Rasul ya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memberantas kesyirikan. Makanya Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sehingga beliau langsung memberantas ketika itu kesyirikan yang ada di zaman beliau. Yang sebelumnya ada 10 abad
sebelum adanya Nabi Nuh, sebelum 10 abad ini tidak ada syirik di muka bumi, tidak ada syirik. Maka dengan adanya kesyirikan diutusnya Rasul untuk mendakwahkan tauhid, Allah alam, ini diantara ya yang bisa digabung sebenarnya ya, Rasul pun menyampaikan tentunya. Dan kekhususan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, diantaranya beliau diutus untuk seluruh umat, baik manusia ataupun bangsa jin. Adapun Rasul sebelumnya, Nabi sebelumnya itu diutus oleh Allah untuk kaumnya saja, untuk kaumnya. Maka dalam satu dekade, satu zaman itu bisa banyak nabi. Karena masing-masing kaum punya nabi, mereka diutus masing-masing. Begitulah kenapa nabi ada nyebutnya Khadir, ada Khidir. Ya, kenapa Nabi Khidir itu tidak ikut syariat Nabi Musa? Padahal mereka hidup satu zaman. Karena Nabi Musa diutus untuk kaum beliau khusus, dan Nabi Khidir pun diutus untuk kaum beliau khusus. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh kaum, seluruh bangsa, baik itu kalangan manusia ataupun bangsa jin. Sehingga jemaah kemuliaan, dengan demikianlah nanti kalaupun turun Nabi, ya memang jelas akan turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman, ya. Walaupun beliau sebagai seorang nabi, namun beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Maka beliau statusnya ketika turun nanti sebagai umat Nabi Muhammad, bukan lagi sebagai nabi dan rasul, tapi sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Begitu juga jemaah yang kami muliakan, kita mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Ini sebagai bantahan sekaligus bagi orang yang akidahnya menyimpang, adalah ketika diantaranya dia meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kan banyak orang-orang yang mengaku-ngaku. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, di umatku ini thalathuna kadzabuna yadda'una bi annahum ar-rusul. Ada 30 orang, 30 orang, 30 orang, ini bukan pembatasan sebenarnya, menunjukkan banyak, bahwa banyak, ya, di antara umatku, kata Nabi SAW, yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah seorang nabi, ya, mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Nah, subhanallah, ini muncul aliran-aliran seperti Ahmadiyah, ya, ya, ini tentu aliran kekufuran, aliran Ahmadiyah yang menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad, yang mereka namai sebagai siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Ya, begitu juga yang lain-lainnya, ya, sekte-sekte yang padahal dari awal saja sudah ada yang mengaku nabi, ya. Setelah Nabi wafat saja langsung ada Musailamah, ya, Musailamah yang orang juluki sebagai Al-Kadzab. Nah, dan banyak lagi setelah itu, ya, mereka yang muncul di negara ini, muncul di negara itu, bahkan dulu, ya, pernah muncul di Tangerang katanya. Ya, bukan itu, ada yang namanya makan aneh, ya, kerajaan ubur-ubur. Ada sempat muncul di Tangerang, kerajaan ubur-ubur nama ininya, tapi nabinya perempuan. Dulu sempat viral juga, ya, ngaku-ngaku sebagai nabi. Nah, tapi subhanallah Pak, ini, ya, ada pengikutnya gitu loh, ada pengikutnya, ya, sejahil-jahilnya orang, sesesat-sesatnya Lia Eden, ya, ada pengikutnya. Subhanallah. Ya, jelas, para ulama menyebutkan likulli saqitin laqit. Setiap yang tercecer itu pasti ada yang pungut, gitu. Setiap yang tercecer itu pasti ada yang pungut. Menurut orang lain ini enggak bermanfaat, dia enggak pungut. Tapi ada yang menilai, oh ini ada manfaatnya, ini ada benarnya, dia pungut, gitu. Subhanallah. Nah, kemudian jamaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita mengimani iman berikutnya adalah wal yaumil akhir, mengimani adanya hari kiamat, yakni yaumul qiyamah alladzi yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jazaa wa sumiya bidzalika li'annahu la yauma ba'dah. Ada sebutan yaumul akhir, hari akhir, hari akhirat. Ya, sebutan ini ada nama lainnya, ada yaumul qiyamah yaitu hari kebangkitan,
atau yaumul ba'ats juga hari kebangkitan, atau ya yaumul hisab, hari perhitungan amal. Ada yang sebutan lain yaumul jaza, hari dibalasnya amalan perbuatan. Ada yaumuddin pun sama, ini jaza, balasan, hari pembalasan. Nah, banyak nama-namanya menunjukkan itu ya tentang keadaan-keadaan apa nanti di hari akhirat. Nah, disebutnya hari akhir li'annahu la yauma ba'dah, karena tidak ada lagi hari setelah itu. Itulah ya hari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ya, tidak ada, sebagai waktu yang tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Maka jemaah yang dimuliakan, orang kalau mengimani hari akhirat ini, tentu sebuah impian besar baginya untuk kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi. Dengan itulah dia akan menganggap dunia ini hina. Dia tidak berambisi mencarinya, tidak berambisi untuk meraih dunia, kekayaan sebesar-besarnya, menabung, ya, menumpuk-numpuknya, ya, menghitung-hitung sudah berapa pencapaian, berapa uang, berapa. Tidak. Tetapi dia berupaya bagaimana semua kesempatan ini jadi amal, gitu. Bagaimana semua nikmat di dunia ini bisa semua jadi amal, perbuatan amal saleh yang akan dipanen nanti di hari akhirnya. Jadi kalau orang beriman adanya hari akhirnya, dia akan berupaya terus hari-harinya di dunia ini terisi untuk kebahagiaan nanti di hari kiamat. Dia salat, qiyamul lailnya, ya, terisi untuk apa? Kebahagiaan hari kiamat. Dia bersedekah, dia bantu pembangunan masjid, pembangunan pesantren, dia buka lembaga pendidikan untuk ya, untuk amal dia, ladang amal dia yang bisa dia panen nanti di hari akhirat. Ini diantara ya keimanan, faedah dari keimanan kepada hari akhir itu jemaah. Begitu pula dia akan takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya al-jaza, adanya ad-din di sini. Din artinya di sini adalah balasan. Kama tadinu tudanu. Bagaimana kau berbuat, begitulah engkau akan dibalas. Maka beriman kepada hari akhirat ini ada beberapa poin penting. Al-awwalu al-imanu bil ba'thi. Kita mengimani yang pertama akan adanya kebangkitan, yakni hidup setelah mati. Ya, kita imani setelah mati di dunia ini akan hidup lagi nanti di akhirat, akan hidup lagi di akhirat untuk mempertanggungjawabkan amalan perbuatan kita. Ya, maka ada orang-orang yang mengingkari ini, Pak, sehingga dia ya bakarlah jenazahnya supaya sulit nanti Allah kumpulkan. Dia hancurkan tulang belulangnya, nanti nggak mungkin nanti Allah ya bisa temukan ini tulangnya untuk ini, gabung lagi ke sini, dibangkitkan lagi begini. Subhanallah. Ya, begitu bodohnya keyakinan ini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini dari tidak ada. Dari tidak ada. Allah ciptakan. Tentu untuk merakit kembali, merangkai kembali, menyusun kembali sesuatu yang pernah ada lebih mudah lagi bagi Allah. Lebih mudah lagi bagi Allah. Nggak ada yang sulit. Jadi kalaupun dia telah entah di mana, entah ditelan binatang buas apa, entah tulangnya kemana, itu gampang sekali bagi Allah untuk mengembalikan. Nah, ini dari iman kepada hari akhirat. Ya, ini terkait dengan al-imanu bil ba'thi, bahwa kita akan dibangkitkan. Kemudian juga al-imanu bil hisabi wal jaza. Kita mengimani adanya al-hisab, yaitu perhitungan, dan al-jaza, yaitu balasan. Adanya perhitungan amal perbuatan kita dan adanya balasan akan setiap amalan kita. Kemudian juga yang ketiga, perkara yang penting juga kita imani tentang iman kepada hari akhirat adalah al-imanu bil jannati wan nari wa annahumal ma'alu al-abadiyu lil khalqi. Beriman bahwa adanya surga dan adanya neraka, dan itulah tempat kembalinya bagi makhluk nanti di akhirat. Dan kedua-duanya kekal, surga dan neraka. Adapun orang penghuninya, selama dia mukmin, selama dia bertauhid dan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga langsung, ada yang diazab dulu di neraka kemudian dikeluarkan lagi dari neraka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan izin dari Allah. Maka kita jangan pede duluan, Pak.
kita ini udah Islam pasti adalah jatahnya surga. Subhanallah. Siapa yang jamin? Siapa yang jamin kita akan dikeluarkan oleh Allah? Jangan-jangan justru di sisi Allah dianggap sudah kufur. Kan ngeri kita. Kita nggak bisa jamin. Makanya jemaah yang kami muliakan, untuk kebahagiaan itu kita cuma bisa berusaha memperbaiki diri, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjamin diri pasti masuk surga, enggak. Kan orang banyak meremehkan dosa. Enggak apa-apalah, nanti masuk neraka paling sebentar, nanti juga akan dikeluarkan lagi. Subhanallah. Siapa yang jamin dia dikeluarkan? Yang mengeluarkan itu Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya. Kalau Allah tidak mengkehendaki, sudah kekal di neraka, kan ngeri. Maka keluarnya dari neraka seseorang yang beriman, ya, atau kita secara zahirnya dia seorang muslim, keluarnya dia dari neraka itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa kita pastikan pasti keluar, tidak bisa juga. Tahta masyiatillah. Nah, ini keimanan ya. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diantaranya kita mengimani adanya fitnatul qabri, adanya ujian di alam kubur. Ini juga bagian dari iman kepada hari akhirat. Begitu pula azabul qabri wa na'imih, tentang azab kubur dan nikmat kubur. Ada ujian, ada azab, ada nikmat. Jadi di dalam kubur pun tetap ada nikmatnya. Baik. Ya, tentu bagi orang-orang yang berhak memiliki hal demikian sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang kami cintai dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir dalam pembahasan iman ini adalah al-imanu bil qadari. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita mengimani akan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk yang kita alami. Ya, itu sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu ala hadhihi al-arkan sittah, qauluhu ta'ala, dalil tentang 6 rukun iman ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa dalilul qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah sebuah kebaikan itu engkau hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tetapi kebaikan itu albir, yaitu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, man amana billah, yang pertama iman, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhirat, wal malaikah, iman kepada para malaikat, wal kitab, iman kepada kitab suci, wan nabiyyin, beriman kepada para nabi, wa dalilul qadri, dan dalil tentang adanya takdir Allah atau qadar Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Baik, karena waktu kita tinggal sedikit, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat seseorang sudah berislam dengan menempuh metode salaf, tapi masih saja menemui penghalang, yakni syubhat-syubhat yang ada. Salah satunya adalah memilih guru. Banyaknya guru agama yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak melalui metode salaf. Bahkan guru ini banyak disukai jamaah dan menarik jamaah kepada golongannya, dan sulit untuk beragama dengan manhaj yang benar. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Bagaimana menjaga agama ini dengan benar? Barakallahu fikum. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu hal-hal seperti ini pun sering kita bahas sebenarnya. Bagi yang rutin menghadiri kajian usul saat ini, bahkan juga dalam kajian Al-Kabair ini pernah bahkan sering untuk kita bahas tentang fenomena yang ada.
tentang fenomena yang ada. Orang-orang yang telah tadinya ya bertekad kuat di atas akidah, di atas manhaj salaf. Tetapi subhanallah, dengan adanya syubhat, keraguan-raguan atau penyimpangan yang samar, ini subhanallah Pak, ada penyimpangan yang samar yang sulit dideteksi kecuali dengan ilmu, yang sulit untuk kita kenali kecuali kita memiliki ilmu tentang itu. Di antaranya ada orang-orang yang membawa pengaruh baru dengan ramainya jamaah. Ya, orang-orang yang katanya juga menyokong, juga mengusung dakwah salaf. Tetapi subhanallah, belakangan sangat jauh pembahasannya dari pembahasan akidah. Bahkan ya, mulai memfokuskan kepada satu pembahasan tertentu tanpa menyinggung akidah sama sekali. Ya. Yang tadinya dia menisbatkan diri ke dalam metode salaf, manhaj salaf, tetapi subhanallah jarang sekali, bahkan tidak dijadikan prioritas dakwah, yaitu masalah akidah. Ini sebuah ya fenomena yang ada jemaah. Maka kebenaran itu tidak pernah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah pengikutnya. Tidak pernah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah pengikutnya. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, akan ada nanti nabi tanpa pengikut, akan ditampakkan kepada seluruh manusia nanti. Ya, uridat alayyal umam, katanya, ditampakkan kepada umat-umat manusia. Ya, maka akan ada nanti nabi yang pengikutnya 3 orang, 2 orang, 1 orang, bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut. Ini apakah menunjukkan bahwa nabi itu tidak benar? Subhanallah, lancang kita mengatakan hal demikian kepada nabi sebagai makhluk yang mulia. Ya, sehingga jemaah yang kami muliakan, kebenaran itu tidak pernah diukur dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah yang banyak. Justru kalau di dalam Al-Quran tentang jumlah yang banyak, biasanya konotasinya adalah negatif. Ya, wa aktsaruhumul fasiqun wa aktsaruhumul kafirun. Yang banyak di antara mereka itu orang fasik, yang paling banyak itu orang kafir, yang paling banyak itu wa aktsaruhumul zalimun, orang-orang zalim. Kalau mengenai sebuah kalimat banyak, biasanya di dalam Al-Quran itu mengerucut kepada hal-hal buruk. Silahkan cari Pak. Al-Quran sekarang kan bisa ada pencarian ya. Tulis saja wa katsirun wa aktsaruhum. Cari aja situ Pak. Ya, kalimat banyak, katsir atau aktsar. Biasanya negatif. Tapi tentang hal yang sedikit, wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah, sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Yang sedikit ini biasanya arahnya kepada yang positif-positif. Masya Allah. Sehingga dengan demikian kesimpulannya jemaah, tidak bisa kita menilai kebenaran itu dengan jumlah, dengan kuantitas, tidak bisa. Tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, al-jama'atu man wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaahnya Nabi SAW yang mengikuti jalan Nabi dan para sahabat itu, ya, ini orang yang mengikuti kebenaran walaupun dia 1 orang, walaupun engkau 1 orang, kata beliau, walaupun 1 orang. Maka dengan demikian jamaah yang kami muliakan, ya, bagaimana kita beragama dengan cara yang benar? Tentu dengan membahas, dengan mengamalkan pondasinya dulu, akidah. Bagaimana mungkin kita akan membahas agama tapi tidak mau membahas akidah? Ini tentu sebuah penipuan. Orang mau bangun gedung mewah besar tapi tidak ada pondasi. Ini kontraktor macam apa, Pak? Ya, baru mau terbangun lantai 1 udah roboh duluan. Baru dinding agak 1 lantai udah roboh. Maka tidak mungkin Islam ini dibangun tanpa akidah, tidak mungkin. Walaupun dia mahir membahas tentang bab-bab fikih, seluruh fikih dia mengerti sampai dari ya akar-akarnya dia paham. Khilaf-khilaf perbedaan pendapat para ulama itu hafal di sini.
Ya, cabang-cabang permasalahan dalam mazhab, bahkan mazhab Syafi'i, cabang-cabang dia hafal luar biasa, tapi tak pernah bahas akidah. Bahkan jarang, kalaupun pernah dikatakan, tapi jarang, subhanallah. Bagaimana mungkin dia akan membangun umat, Pak? Bagaimana mungkin dia akan membangun umat yang beriman, yang berakidah yang benar, sementara pembahasan akidah ditinggalkan? Maka jamaah yang dimuliakan, di dalam hal seperti ini disebutkan tadi, ya, menjaga agama dengan benar, tentu dengan akidahnya dulu, tentang pokok-pokoknya dulu. Kemudian dalam juga memilih guru, tentu kita lihat mana yang memprioritaskan masalah akidah. Kalaupun dia membahas fikih, tetap akidah tidak pernah dia lupakan pembahasannya. Kalaupun dia membahas sirah, kalaupun dia membahas tafsir, kalaupun dia membahas hadis, membahas adab, akhlak, dan seluruh pembahasan Islam, seluruh fan dalam keilmuan Islam, maka tidak pernah dia lupakan pembahasan akidah. Tetap akidah menjadi prioritas dan sebagai landasan dia untuk menyampaikan yang lain-lainnya. Bagaimana mungkin orang akan membahas, ya, wajibnya puasa, sementara akidahnya rusak? Orang akan bertanya, lalu kita puasa kepada siapa? Untuk siapa? Ya, apakah untuk yang di mana-mana? Ya, apakah untuk zat yang diragukan posisinya? Jadi orang nggak jadi puasa kalau begitu. Ya, untuk siapa kita bayar zakat ini? Rugilah kita. Harta sebanyak-banyak ini kita kumpulkan, masa mau dikasihkan? Untuk siapa kita kasih? Kalau akidahnya belum benar, dia nggak akan mau bayar zakat, Pak. Orang kalau akidahnya belum benar, dia nggak mau meninggalkan riba, nggak akan mau dia. Orang kalau akidahnya belum benar, dia nggak akan mau keluar dari pekerjaan-pekerjaan haram, nggak akan mau, Pak. Yakinlah. Tapi ketika akidah ini yang di awal kita tanamkan, dia makin merasa, aduh, berat nih saya, ternyata nih tiap hari aktivitas saya ini dosa, riba, makan saya ini gimana, ini gimana. Subhanallah, Pak. Ini sebuah pengalaman yang mungkin jadi hanya sebatas pelajaran saja. Kita pernah ya diminta untuk mengisi, sebenarnya waktu itu privat untuk anaknya, ya, 2 orang, jadi Jakarta. Ya, tadinya diminta untuk mengajarkan Al-Quran, yaitu baca Al-Quran. Sampai di situ kita sampaikan, kita mulai dulu dengan akidah, ya. Ya, beberapa kali pertemuan, anak nggak tahu ternyata ayahnya, yang ngundang datang ke situ ibunya, ternyata ayahnya itu selalu nguping di kamar. Yang kita bahas usul salatah sampai khatam, sampai tamat. Ternyata ayahnya ini nguping di kamar, mendengarkan apa pembahasan kita. Barulah itu saatnya dia mau menemui anak. Dia katakan sambil menangis, dia katakan, Ustaz, saya sebagai head division sebuah bank besar cabang Australia, saya kepalanya di Indonesia. Berapa gaji Anda? Dia bilang, 150 juta sebulan. 150 juta sebulan. Tapi ya, dengan kehadiran Ustaz, alhamdulillah, entah apa yang mengetuk hati, saya ingin keluar dari sini cepat. Padahal kita tidak pernah bahas tentang riba loh, tidak pernah kita bahas tentang riba. Belum sampai ke situ pembahasan, hanya akidah dulu, muatan akidah yang kita bahas. Tapi maksudnya dia pengen keluar dari ribanya, maksudnya alhamdulillah keluar dan masih ya, sering komunikasi dengan kita. Ini sebuah ya apa namanya, sebuah bukti di antara bukti-bukti yang banyak di antara ya, para asatidzah kita yang punya pengalaman, ya, bahwa akidah ini kalau sudah menancap, dia mengakar, maka seluruh agama yang kita jalani ini, Pak, itu akan mudah untuk dijalani. Untuk melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, gampang insya Allah. Mudah. Hati kita menjadi, ya sudahlah, kalau memang sudah terlarang, kata Allah, udahlah gampang, ini saya tinggalkan, saya cari kerjaan lain. Gampang dia ngomong seperti itu. Tapi kalau akidahnya belum matang, Pak, berkali-kali dia bertanya tentang apa riba, dia akan coba cari bandingan. Kata ustadz lain apa ya? Kata ustaz lain apa ya? Boleh enggak ya? Boleh. Akan cari banding terus. Oh, ada yang membolehkan. Selama ada yang membolehkan, aman. Ini bukti dia akidahnya enggak beres. Ya, ini ada juga salah satu contoh. Orang yang katanya sudah ngaji, Pak. Tapi sayang sekali. Sayang dengan apa? Dia sebagai salah satu bos koperasi. Sayang ini penghasilan 1 miliar
per bulan ini mau dikemanakan gitu. Maka dia gak berani tinggalkan itu koperasi simpan pinjamnya. Tapi katanya udah ngaji, iya ngaji ikut-ikutan. Sehingga jemaah yang memuliakan, ya mungkin satu ini dulu pertanyaan yang kita bahas, ya mudah-mudahan menjadi ya penguatan akidah bagi kita seluruhnya untuk kita jaga. Mudah-mudahan minta tolong untuk diingatkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum kita bahas untuk kita lanjutkan di pekan depan insyaallah. Kita bahas insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.